Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, urusan kabupaten kota ini tentu menjadi PR besar bagi kita semua. Tentu juga bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang susah. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia belum sampai 100 tahun. Jadi belum kita dalam tahapan perkembangan suatu negara di dunia, termasuk kita salah satunya adalah di Indonesia. Kita sudah mengetahui bahwa pembangunan dari era founding father kita dari Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak Presiden Habibie, kemudian Bapak Presiden kita Gus Dur, Megawati, SBY, bahkan sekarang yang dipimpin oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo masih ingin menerapkan bagaimana pembangunan itu merata dan mewujudkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak terkecuali dengan urusan pulau-pulau terkecil terluar. Nah, ini menjadi PR kita bersama bahwa pembangunan ini tentunya tidak akan mudah, tapi bisa menjadi mudah ketika kita mengikat satu sama lain. Tentunya kalau di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, kita diajarkan bahwa ketika politik itu tinggi, maka pembangunan akan menjadi rendah. Tapi ketika politik itu rendah, insya Allah pembangunannya itu menjadi tinggi. Apa yang bisa kita ambil di situ? Bahwa kebersamaan kita dalam kekompakan untuk menjadi suatu bangsa, menjadi suatu negara, itu juga harus lebih dikepentingkan, lebih dikedepankan daripada kepentingan pribadi. Adalah sebagai wujud daripada teman-teman kepala daerah ingin menyuarakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang ada selama ini memang kita tahu bahwa terfokuskan itu di daerah Pulau Jawa. Itu yang kita rasakan. Tapi sebenarnya founding father kita juga sudah berusaha untuk mewujudkan pembangunan itu hadir di mana saja. Tentunya dengan Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspeksindo ini, kita berharapkan bahwa suara-suara tentang pembangunan ini bukan hanya di daerah pulau-pulau besar, kota-kota besar, tapi juga sampai ke pulau-pulau terkecil. Sering kita melihat bahwa teman-teman mungkin teman-teman mahasiswa ada yang ke pulau-pulau terluar yang lagi berlibur gitu, atau mungkin ada juga yang tidak pernah ke daerah pulau yang tidak terjamak. Maksudnya di sana ada manusianya, tapi kita tidak pernah tahu bahwa di situ ada saudara-saudari kita yang tinggal, beranak cucu di sana dengan keadaan yang serba sulit. Pertama itu mungkin sulitnya adalah tentang transportasi ke sana, kemudian tentang bahan-bahan makanan yang kurang di sana, karena tentu kurang kalau di pulau-pulau terluar itu. Dia mempunyai pulau yang kecil, lahannya terbatas, kemudian tentunya pasti tidak ada tumbuh-tumbuhan yang beragam seperti kita di pulau-pulau besar, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Maluku, Halmahera, dan Papua, karena dia tinggal di pulau-pulau kecil. Nah, kehadiran daripada Aspeksindo tersebut ingin menyuarakan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau tidak ada yang menyuarakan, ini juga akan berdampak negatif bagi bangsa kita, bagi teman-teman kita, bagi saudara kita yang tinggal di kepulauan terluar tersebut. Mungkin beberapa hal itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada juga yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa tentang pembangunan ibu kota negara, bahwa pembangunan ibu kota negara yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini tentunya juga akan berdampak signifikan tentang pembangunan yang ada di Indonesia.
Kenapa seperti itu? Karena kita mengetahui letak daripada Penajam Pasir Utara yang terletak di Kalimantan Timur itu berada di tengah-tengah Indonesia. Kami berharap bahwa ketika ibu kota itu pindah di Kalimantan Timur, itu bisa dirasakan juga tentunya oleh saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur. Nah, pembangunan-pembangunan itu bisa lebih merata. Kami di Kalimantan Timur yang tentunya 3 terbesar daripada penyetor anggaran APBD itu masih merasakan kurangnya pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Yang paling kami rasakan adalah kurangnya pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Beda mungkin dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di pulau bagian barat, mungkin dari Aceh sampai Surabaya, itu pembangunannya terjadi ketimpangan. Mungkin secara akademis atau secara kajian, pemerintah pusat juga memindahkan ibu kota negara itu bukan suatu alasan, tapi ingin bagaimana bangsa ini ada pemerataan pembangunan dan tentunya juga berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di samping itu ada lagi yang kita sebut dalam otonomi daerah ya. Kita kembalikan ke otonomi daerah nih. Otonomi daerah menurut kami, saya pribadi itu sedikit ingin mengeritik, tapi tentunya mungkin yang lebih cocok mengeritik dari teman-teman yang sekarang ada di tempat universitas. Pembagian kewenangan bukannya hanya persoalan teknis semata, tapi terkait pembagian sumber keuangan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Di next lagi, biar kebaca yang buat ini. Nah, ini ada gambar di atas ini bahwa urusan kabupaten dan kota, nah itu di daratnya itu menggambarkan bahwa daripada kabupaten itu mempunyai 0 mil ya 0 mil laut yang dulunya itu duduknya itu di sekitar 4 mil sampai 12 mil. Di next dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nah, ini mungkin itu yang terakhir. Ini kemarin kami di gambar ini bersama dengan Menteri KKP dan kawan-kawan Aspek Sindo yang menyuarakan bagaimana pemerataan keadilan sosial itu Pak bagi para nelayan dan kepulauan itu bisa dijalankan dan diimplementasikan di negara kita, di bangsa kita. Baik, ingin saya jelaskan bahwa undang-undang atau aturan-aturan itu sering kali kita bertumpang tindih, sering kali para pejabat itu merasa galau ya, galau mungkin ya untuk bahasa sekarang itu.
wabarakatuh.